di antara 6 relief cerita yang dipahatkan di Candi Jajagu atau disebut juga Candi Jago adalah relief cerita binatang atau relief cerita fabel yang dalam istilah Jawa Kuna disebut dengan relief cerita tantri. Sebutan panjangnya adalah tantri Kamandaka. Adapun relief cerita lainnya berturut-turut adalah cerita Aridharma, berikutnya adalah cerita Kunjarakarnya, dilanjutkan dengan relief cerita Partayatnya, lalu Arjuna Wiwaha, dan terakhir adalah Krusnayana. Relief cerita tantri pada Candi Jago dipahatkan pada teras pertama di sisi depan, memuat beberapa kisah. Salah satu kisah diantaranya adalah kisah yang bertemakan adu domba. Kedatipun kita menyebutnya adu domba, ternyata pada kisah ini yang diadu bukan domba, melainkan harimau melawan banteng atau kerbau liar. Siapa yang mengadu kedua makhluk perkasa ini? Pada relief cerita bertema adu domba ini terdapat adanya 3 buah panel. Saya sebut panel 1A, panel 1B, dan kemudian panel 2. Pembacaannya kalau kita lihat pada keseluruhan Candi Jago, sesungguhnya alur baca relief di Candi Jago itu adalah prasawya, berlawanan dengan arah jarum jam. Namun pada relief cerita yang tengah saya telah ini, pembacaannya bukan berlawanan dengan arus jarum jam, tetapi kanan, kiri, kemudian ke tengah. Ya. Jadi 1 dan 2 ini relatif kisah yang serupa. Jadi kita bisa sebut sebagai panel pertama, tapi A dan B. Nah, setelah panel 1A dan 1B menuju ke panel tengah, yaitu panel 2. Pada relief ini tergambar bahwa panel 1A berada di sini. Ini panel 1A. Ya. Kemudian panel 1B di sini. Sampai sayang sekali ada bagian yang hilang. Inilah panel 1B. Ya. Adapun panel kedua adalah ini panel yang kedua. Jadi pembacaannya 1A, 1B, baru kemudian menuju ke tengah, ya, yaitu panel 2. Baik, kita akan telisik satu persatu, ya. Kisah-kisah apa yang dipahatkan pada masing-masing panel. Panel 1A tergambar 2 macam makhluk, yaitu pertama adalah sepasang serigala. Ya. Serigala jantan dan serigala betina, yang dalam cerita tantri namanya, sebutannya adalah Cikrangga dan Cikranggi, ya. Cikrangga dan Cikranggi. Cikrangga dan Cikranggi, jantan dan betina, sepasang serigala. Nah, makhluk kedua, binatang kedua, dia adalah harimau, yang dalam istilah Jawa Kuna acap disebut dengan mong. Nama mong inilah yang kemudian dalam sebutan Jawa Baru menjadi meong. Itu bisa menunjuk kucing atau kucing besar yang menunjuk pada harimau. Pada panel ini dikisahkan bahwa 2 serigala jantan ini menghasut 2 serigala laki betina ini menghasut mong, menghasut harimau. Hasutannya bahwa harimau ini adalah binatang yang perkasa, tetapi dia masih kalah dengan banteng
yang fisiknya lebih besar dan lebih perkasa dari harimau. Dan menurut sepasang serigala Cikerangga-Cikeranggi ini, banteng sempat menyepelekan kemampuan, kekuatan dari harimau. Mendengar hasutan itu marahlah harimau atau mong, dan dia akan memberikan pelajaran ya kepada si mulut besar, yaitu banteng. Menurut kisah dari dua serigala, yang sebenarnya ini adalah cerita bualan dari serigala. Inilah subtema yang pertama, yaitu subtema penghasutan ya. Subtema yang serupa itu terpahat pada panel 1B ya, yang sebenarnya di sini ya sayang sekali pecah, tapi masih terlihat yang tersisa ini masih ada dua serigala. Ini adalah serigala yang di bagian belakang, ini serigala bagian depan. Sayang sekali kepalanya pecah. Inilah sepasang serigala, yaitu Cikerangga dan Cikeranggi. Arah hadapnya ke sana, sehingga tentunya ada yang dihadap ya, ada makhluk yang dihadap. Mestinya di sini ya, kalau utuh ya, tapi sayang ini pecah. Nah, siapa tokoh yang dihadap oleh Cikerangga-Cikeranggi ini? Berdasarkan yang tergambar nanti pada panel 2, yang dihadap itu mestinya adalah Kerbau ya, atau Mahisa Kerbau, yaitu banteng. Nah, serupa dengan bualan yang disampaikan atau hasutan yang disampaikan kepada harimau, Cikerangga dan Cikeranggi menghasut banteng yang mengatakan bahwa banteng ini bertubuh kekar, memiliki tanduk yang panjang, melengkung dan tajam. Tetapi banteng ini dungu ya. Banteng ini hanya kuat tetapi tidak punya kemampuan otak. Oleh karena itu mudah dikalahkan. Itu kata Cikerangga dan Cikeranggi, yang menurutnya ini adalah apa yang disampaikan oleh si mulut besar harimau. Padahal sekali lagi ini adalah bualan dari Cikerangga dan Cikeranggi untuk menghasut banteng atau kebulian. Mendengar apa yang disampaikan oleh Cikerangga dan Cikeranggi ini, marahlah banteng kepada harimau karena dikatakan sebagai makhluk yang perkasa, yang kuat tapi dungu, sehingga dia akan mencari harimau untuk memberinya pelajaran. Nah, berikutnya disusul dengan panel yang kedua, yang di tengah. Pada panel tengah itu terlihat adanya 4 ekor binatang. Di penghujung kanan dan kiri ini adalah serigala ya. Serigala menyaksikan apa yang terjadi di tengah. Di bagian tengah ini tergambar 2 ekor binatang yang telah dihasut, yaitu harimau dan banteng, bertarung mati-matian ya, bertarung mati-matian untuk membuktikan siapa yang perkasa dari keduanya. Apa yang terjadi? Pertarungan banteng dan serigala, banteng dan harimau atas hasutan serigala menyebabkan kedua makhluk ini sambyuh, tewas bersama, sama-sama tewasnya. Keduanya kemudian menjadi bangkai. Nah, bangkai inilah yang kemudian dijadikan sebagai daging untuk pesta pura dari serigala. Inilah akal licik dari serigala dengan menghasut ya, tanpa harus berperang melawan kedua makhluk perkasa ini. Keduanya bisa menyantap daging lezat dari harimau dan banteng. Caranya dengan menggunakan hasutan, dengan menggunakan adu. Kita menyebutnya adu domba, padahal pada relate cerita ini sebenarnya bukan adu domba, adu banteng dan harimau.